Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Selamat datang di Chips Cikauster. Jadi kali ini aku akan membahas masalah yang sering terjadi dalam hubungan, yaitu miskomunikasi. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu yuk, apa sih miskomunikasi itu? Miskomunikasi adalah ketidakcocokan atau salah penafsiran dalam proses berkomunikasi antara dua individu atau lebih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Daring, miskomunikasi artinya adalah salah paham. KBBI juga mendefinisikan miskomunikasi sebagai kesalahan penerimaan atau penanggapan pesan dari sebuah komunikasi. Miskomunikasi bisa menjadi penyebab utama perusak hubungan loh, baik dalam interaksi bisnis, lingkungan kerja, serta kehidupan sehari-hari. Tapi pada video kali ini, aku mau membahas miskomunikasi dalam hubungan yang berkomitmen. Seperti pasutri, pacaran, TTM, maupun HTS. Dalam hubungan, miskomunikasi ini bisa menjadi akar permasalahan yang serius loh. Kalian pasti nggak mau kan berdebat terus dengan pasangan kalian yang masalahnya itu aja, hanya karena miskomunikasi. Sini, aku kasih tahu rahasianya. Jika kita mau mengatasi miskomunikasi, kita perlu tahu dong jenis-jenisnya. Ada beberapa jenis miskomunikasi yang umum terjadi, mulai dari perbedaan persepsi, asumsi yang tidak terucapkan, hingga gaya komunikasi yang berbeda. Aku udah merangkum 8 jenis miskomunikasi yang umum terjadi dalam sebuah hubungan. Pertama, perbedaan ekspektasi. Miskomunikasi terjadi ketika pasangan memiliki harapan yang berbeda terkait dengan hubungan mereka. Salah satu dapat mengharapkan lebih banyak waktu bersama, sementara yang satu lagi mungkin ini lebih banyak ruang pribadi. Contoh, salah satu pasangan mungkin berpikir bahwa mereka sudah mencapai tingkat komitmen tertentu, sementara yang satu lagi pasangan lainnya mungkin belum siap untuk melangkah sejauh itu. Kedua, ketidakjelasan dalam komunikasi verbal. Salah satu pasangan mungkin tidak menyampaikan pikiran atau perasaan mereka dengan jelas. Ini bisa disebabkan oleh ketidakpercayaan diri atau ketidakpastian dalam mengungkapkan kebutuhan dan harapan. Contoh, seorang pasangan mungkin menyembunyikan ketidaknyamanan mereka terhadap sesuatu karena takut mengecewakan atau menyakiti perasaan pasangan. Ketiga, perbedaan gaya komunikasi. Setiap individu memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Jika gaya komunikasi pasangan tidak sejalan, miskomunikasi bisa terjadi karena sulit untuk saling memahami. Contohnya, salah satu pasangan mungkin lebih suka berbicara secara langsung, sementara pasangan yang lain mungkin lebih memilih mengungkapkan diri mereka melalui teks ataupun melalui tindakan. Yang keempat, miskomunikasi nonverbal. Ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara dapat membawa pesan yang berbeda dari yang dimaksudkan. Jika pasangan tidak memahami tanda-tanda ini, miskomunikasi bisa terjadi loh. Contoh, seorang pasangan mungkin tersenyum saat mengungkapkan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, menyebabkan pasangannya tidak menyadari bahwa ada masalah di dalamnya. Yang kelima, ketidaksesuaian persepsi. Setiap orang memahami dan menafsirkan situasi berbeda-beda berdasarkan pengalaman, nilai, dan latar belakang mereka. Hal ini bisa menyebabkan perbedaan persepsi yang mengarah pada miskomunikasi. Contohnya, suatu kejadian yang dianggap remeh oleh satu pasangan, mungkin dianggap serius loh oleh pasangan kalian. Yang keenam, ketidakjelasan mengenai keinginan dan kebutuhan. Pasangan mungkin tidak selalu menyatakan secara terbuka keinginan dan kebutuhan mereka, yang dapat menyebabkan asumsi dan kesalahpahaman. Contohnya, salah satu pasangan mungkin menginginkan lebih banyak perhatian, tetapi tidak mengkomunikasikan keinginan tersebut, menyebabkan ketidakpahaman. Ketujuh, kurangnya keterampilan mendengarkan. Jika satu atau kedua pasangan tidak memiliki keterampilan mendengarkan yang baik, pesan disampaikan bisa hilang atau salah diinterpretasikan. Contoh, pasangan mungkin terlalu sibuk dengan perasaan dan pikiran mereka sendiri, sehingga tidak benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh pasangannya. Yang kedelapan, konflik gaya komunikasi. Jika pasangan memiliki gaya menyelesaikan konflik yang berbeda, ini dapat menyebabkan miskomunikasi dan ketegangan yang tidak diperlukan loh. Contoh, salah satu pasangan mungkin cenderung menghindari konfrontasi, sementara yang lain mungkin ingin segera menyelesaikan masalah melalui diskusi terbuka. Setiap jenis ini dapat membawa dampak yang berbeda pada hubungan kita loh. Sekarang kita pindah ke penyebab miskomunikasi. Apa saja yang bisa memicu kesalahpahaman dalam berkomunikasi? Yang pertama, terlalu banyak bicara, apapun media dan bentuknya. Komunikasi harus tetap sederhana. Jangan menulis email terlalu panjang, berkata lebih dari yang diperlukan. Terlalu banyak bicara hanya akan membingungkan lawan bicaramu. Tulislah dalam kalimat yang sederhana. Yang kedua,
Percakapan tidak sehat. Percakapan yang tidak sehat terjadi ketika saat ada interaksi. Ada satu pihak yang dominan, tidak sabar, serta bertujuan mengklaim kemenangan. Hal ini akan membuat percakapan menjadi berat sebelah. Suasana percakapan menjadi tidak efektif sehingga menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Seharusnya, seseorang bisa memahami persepsi orang lain, sehingga mengerti maksud pesan yang disampaikan secara detail. Yang ketiga, faktor psikologi. Pikiran merupakan penyebab terbesar miskomunikasi. Gagasan yang sudah terbentuk sebelumnya, sikap menghakimi, hingga terciptanya stereotip sangat berperan mendukung gagal komunikasi. Menambah klarifikasi sangat penting untuk melawan faktor psikologi ini. Yang keempat, pendengar yang buruk. Saat ini teknologi telah mengambil alih-alih perhatian seseorang dan memicu orang lain menjadi tidak suka mendengarkan. Padahal, kemampuan menyimak sangat penting loh agar paham maksud sebuah percakapan. Pendengar yang buruk akan membuat komunikasi tidak tersampaikan. Bahkan, bisa menyebabkan kebingungan. Yang kelima, ketidakjelasan atau ambiguitas. Ketidakjelasan dan ambiguitas dapat terjadi ketika asumsi kurang tepat. Hal ini didasari oleh pesan yang tidak sepenuhnya tersampaikan oleh komunikator atau bisa jadi penerima pesan yang abai mengajukan pertanyaan klarifikasi. Yang keenam, adanya asumsi. Asumsi dapat diartikan sebagai sebuah landasan berpikir yang cenderung dianggap benar. Dalam komunikasi, asumsi menjadi bermasalah ketika suatu hal dianggap benar, namun tidak pernah dikonfirmasi. Dan itu terjadi pada setiap tahap siklus komunikasi. Miskomunikasi juga bisa terjadi karena ketidakjelasan dalam menyampaikan kebutuhan dan harapan loh. Miskomunikasi sangat berpengaruh baik jangka panjang maupun jangka pendek dalam suatu hubungan. Sini aku kasih tahu dampaknya. Pertama, ketidakpahaman emosional. Miskomunikasi dapat menciptakan ketidakpahaman emosional antara pasangan. Salah satu atau kedua belah pihak mungkin merasa tidak didengar atau dimengerti secara emosional, menyebabkan perasaan kesepian dan terasing. Kedua, pertengkaran yang berulang. Miskomunikasi dapat menjadi pemicu pertengkaran. Kesalahpahaman yang tidak terpecahkan dapat memicu konflik yang terus-menerus merugikan kedamaian dan keharmonisan dalam suatu hubungan. Yang ketiga, ketidakpercayaan dan keraguan. Kesalahpahaman yang berulang dapat merusak tingkat kepercayaan di antara pasangan. Keraguan tentang niat dan perasaan masing-masing dapat muncul, menciptakan celah emosional. Yang keempat, menurunnya kualitas komunikasi. Miskomunikasi dapat mengakibatkan menurunnya kualitas komunikasi. Pasangan mungkin merasa enggan untuk berbicara secara terbuka atau berbagi perasaan, karena takut salah paham. Kelima, kesalahpahaman terhadap kehendak dan harapan. Miskomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap kehendak dan harapan masing-masing pasangan. Jika tidak ada klarifikasi, asumsi dapat menjadi sumber konflik di hubungan. 6. Stres dan kecemasan. Miskomunikasi dapat menimbulkan stres dan kecemasan. Pasangan mungkin merasa tertekan karena ketidakpastian atau konflik yang terus berlanjut. Ketujuh, ketidaknyamanan dan tidak enak hati. Miskomunikasi dapat menciptakan ketidaknyamanan dan perasaan tidak enak hati. Pasangan mungkin merasa canggung atau tidak nyaman dalam berinteraksi karena adanya ketidaknyamanan. 8. Kurangnya kedekatan emosional. Miskomunikasi dapat menyebabkan kurangnya kedekatan emosional. Jika komunikasi terhalang pasangan, mungkin merasa terputus dari satu sama lain secara emosional. 9. Pertimbangan untuk putus. Dampak paling serius dari miskomunikasi adalah munculnya pertimbangan untuk putus atau untuk menyelesaikan suatu hubungan. Jika komunikasi tidak teratasi, pasangan mungkin mempertanyakan keberlanjutan hubungan mereka. 10. Pengulangan pola negatif. Jika miskomunikasi terjadi berulang kali, dapat membentuk pola negatif dalam hubungan. Ini bisa menjadi lingkaran setan di mana masalah yang sama terus berulang. Nah, bagaimana kita bisa mencegah dan mengurangi miskomunikasi dalam hubungan? Ada beberapa strategi nih yang bisa kita terapkan. Pertama, komunikasi terbuka. Penting untuk membangun suasana di mana kedua pasangan merasa nyaman untuk membicarakan perasaan satu sama lain, pikiran dan harapan mereka secara terbuka juga. Komunikasi terbuka mengurangi peluang kesalahpahaman. Kedua, aktif mendengarkan. Praktik aktif mendengarkan memastikan bahwa pasangan benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh satu sama lain. Ini melibatkan memberikan perhatian penuh tanpa terganggu dan menanyakan pertanyaan untuk klarifikasi. Ketiga, klarifikasi pesan. Jika ada ketidakjelasan, segeralah klarifikasi. Jangan membuat asumsi atau menghindari pembicaraan yang dapat meninggalkan ruang untuk kesalahpahaman. Keempat, pilih waktu yang tepat. Pilih waktu yang tepat untuk berbicara. Hindari membahas masalah sensitif atau penting ketika salah satu pasangan sedang marah atau stres. Pilih waktu yang tenang dan sesuai.
5. Gunakan bahasa tubuh positif. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan nada suara dapat memberikan konteks tambahan dalam komunikasi. Pastikan bahasa tubuh mendukung, jadi pesan yang disampaikan pun tersampaikan dengan baik. 6. Tanggung jawab bersama. Miskomunikasi bukan hanya tanggung jawab satu pihak, bersama-sama bertanggung jawab untuk menciptakan komunikasi yang efektif, mendengarkan dan memahami satu sama lain. Yang ketujuh, gunakan aku daripada kamu. Menggunakan frasa seperti aku merasa daripada kamu selalu dapat membantu mengurangi defensif dan memfokuskan pada perasaan pribadi tanpa menyalahkan pasangan. Kedelapan, anggap. Jangan menganggap atau membuat asumsi terhadap maksud atau perasaan pasangan. Selalu tanyakan dan klarifikasi jika ada ketidakjelasan. Kesembilan, jelaskan harapan. Jelaskan harapan masing-masing terhadap hubungan. Ini mencakup kebutuhan, tujuan, dan harapan untuk menghindari kesalahpahaman tentang arah hubungan. Ke-10, gunakan humor. Menggunakan humor dengan bijak dapat meredakan ketegangan dan membantu mengatasi situasi miskomunikasi dengan cara yang lebih ringan. Yang ke-11, berkomunikasi melalui tulisan. Kadang-kadang menulis pesan atau surat kepada pasangan dapat membantu mengungkapkan perasaan dengan lebih jelas dan meminimalkan resiko kesalahpahaman. Ke-12, pelajari gaya komunikasi masing-masing. Memahami gaya komunikasi pasangan dapat membantu menghindari kesalahpahaman. Beberapa orang lebih suka berbicara langsung, sementara beberapa orang mungkin lebih nyaman dengan komunikasi tertulis. Ayo kita langsung ke contoh kejadiannya. Sarah dan Ryan sedang menjalani hubungan jarak jauh. Pada suatu hari, Sarah menyampaikan rencana untuk menghabiskan waktu bersama melalui panggilan video pada malam minggu. Namun, saat malam minggu tiba, Ryan tidak muncul dalam panggilan video tersebut. Sarah merasa kecewa dan kesal karena merasa diabaikan dan kurang dihargai. Bagaimana solusinya? Pertama, komunikasi yang terbuka. Sarah dan Ryan perlu membahas harapan mereka terkait waktu bersama secara lebih rinci. Dengan mengkomunikasikan secara terbuka kapan dan bagaimana waktu mereka akan dihabiskan. Keduanya dapat meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Kedua, pemberian peringatan sebelumnya. Ryan dapat memberikan peringatan sebelumnya jika ada perubahan rencana atau keterlambatan. Hal ini membantu menghindari ketidakpastian dan memberi pasangan waktu untuk menyesuaikan harapannya. Ketiga, pemahaman terhadap waktu masing-masing. Keduanya perlu memahami bahwa konsep waktu dan prioritas mungkin berbeda-beda. Membuat komitmen untuk memahami dan menghormati waktu masing-masing dapat meminimalkan miskomunikasi. Ingat, setiap hubungan unik, jadi solusi yang tepat mungkin berbeda-beda. Terima kasih teman-teman telah menyimak pembahasan kita hari ini. Ingatlah bahwa komunikasi adalah kunci utama dalam menjaga hubungan kita tetap sehat dan kuat. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman kalian atau tips-tips dari kalian sendiri di kolom komentar. Siapa tahu bisa membantu teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap cinta, tetap komunikatif. Bye-bye, Miskom.